Hai, bertemu kembali bersama Pak Syafda ya. Kali ini kita lanjutkan pembahasan soalnya masih di kelas 3 semester 2. Kalau kemarin kita sudah membahas bahasa Indonesia dan PKN. Nah, sekarang kita akan membahas mata pelajaran matematika. Siap untuk belajar? Oke, kita mulai dari kelompok yang pertama ya. Seperti biasa, kelompok pertama ini adalah pilihan ganda. Kita masuk ke soal nomor 1. Satuan persegi penutup bidang datar pada gambar di samping adalah A. 7 satuan persegi, B. 8 satuan persegi, C. 9 satuan persegi, D. 10 satuan persegi. Ya, ini soal pemanasan ya, jadi biasanya gampang-gampang. Oke, langsung kita jawab. Kita hitung bersama-sama ya, berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, jumlahnya ada 9 satuan persegi. Kita lanjut ke nomor 2. Luas permukaan gambar di samping adalah A. 8 satuan persegi, B. 7 satuan persegi, C. 6 satuan persegi, D. 5 satuan persegi. Oke, bisa kan? Siap? Kita hitung bersama-sama. Kita hitung dulu yang perseginya utuh. 1, 2, 3. Kemudian yang segitiga ini kalau digabungkan menjadi satu persegi, persegi keempat, dan ini persegi ke-5. Jadi jawabannya ada 5 satuan persegi. Nomor 3. Urutan gelas yang memiliki volume dari yang paling sedikit adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, B. 1, 5, 2, 4, 3, C. 1, 3, 5, 2, 4, D. 1, 5, 2, 3, 4. Oke, kita lihat ya. Kira-kira mana yang pertama ini? Yang pertama adalah yang nomor 1. Ya, sama ya semuanya. Ini awalannya 1. Kemudian yang nomor 5 cangkirnya. Berarti kemungkinan jawabannya tinggal B dan D. Kita lihat lagi. Kemudian gelas kedua sama ya. Nah, ini yang terbalik. Selanjutnya adalah gelas keempat. Bukan gelas ketiga ya. Maka jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Volume 1 buah panci setara dengan titik-titik gelas satuan. A. 6, B. 5, C. 4, D. 3. Nah, ini ada gambarnya. Jadi kita tinggal menghitung gelasnya saja. Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawabannya ada 6 satuan. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Jumlah simetri lipat pada gambar di samping adalah A4, B3, C1, D2. Nah, kira-kira simetri lipatnya ada berapa ya pada baju kaos ini? Jadi kalau kita tempelkan dia akan menutup seutuhnya secara sempurna. Nah, ini kita buat garis simetrinya di sini. Nah, ternyata dia hanya memiliki satu simetri lipat. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Simetri lipat bangun datar persegi adalah A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Oke, sama dengan soal nomor 5, kita buat terlebih dahulu garis simetrinya. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4.
Maka simetri lipat pada bangun datar persegi adalah 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Banyak simetri putar pada persegi panjang adalah A1, B2, C4, D5. Nah, jadi ini ya, seperti ini adalah gambar kita lihat di nomor 8 ada gambar persegi panjang. Nah, kita anggap ini adalah titik sudutnya A, B, C, D. Kemudian di sini titik untuk sumbunya, titik sumbu. Nah, kemudian kalau kita putar, A ini akan berada di C1, kemudian berada di D2. Maka simetri putar persegi panjang untuk satu putaran penuh kembali ke titik semula menempati bingkainya ada sebanyak 2 kali. Nah, jadi kalau untuk lebih jelasnya mengenai simetri lipat dan simetri putar, bisa dilihat pada video Bapak yang lainnya ya. Oke, kita lanjutkan nomor 8. Keliling persegi panjang di samping adalah A10, B20, C30, D40. Nah, kita lihat ya. Di sini persegi panjangnya memiliki panjang 10 cm dan lebarnya 5 cm. Ingat, keliling adalah yang berada di luar ini, sedangkan luas adalah yang berada di dalamnya. Oke, berarti untuk menghitung kelilingnya, kita jumlahkan semuanya. Ini 10, tambah 5, 15, tambah 10, 25, tambah 5, 30. Maka jawabannya adalah C, 30. Keliling bangun datar persegi yang panjang sisinya 12 cm adalah cm ya. A48, B49, C50, D51. Jadi persegi itu sama panjang semua sisinya ya. Ini 12, 12, 12, 12. Nah, berarti kita tinggal jumlahkan semuanya. 12 tambah 12, 24, tambah 12, 36, tambah 12 lagi, hasilnya adalah 48. Kita masuk ke soal nomor 10. Jika setiap sisi panjangnya 5 cm, keliling bangun datar di samping adalah A 30 cm, B 40 cm, C 50 cm, D 60 cm. Nah, karena ini bangunnya adalah bangun segi 8 beraturan, maka semua sisinya panjangnya sama 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 cm, dan 5 cm. Maka jawabannya adalah 8 kali 5, 40 cm. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 11. Sudut siku-siku adalah A. Sudut yang besarnya 90 derajat. B. Sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. C. Sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. D. Sudut besar kecil 90 derajat. Oke, kira-kira yang mana jawabannya? Nah, jawabannya adalah yang A. Sudut siku-siku adalah yang besarnya 90 derajat. Kalau besarnya kurang dari 90 derajat, itu namanya adalah sudut lancip. Sedangkan yang lebih dari 90 derajat, itu namanya sudut tumpul. Oke ya. Nah, kita lanjutkan soal nomor 12. Titik sudut pada gambar di samping adalah A, C, B, B, C, A, D, B, C. Oke, pada garis CAB ini sudutnya berada di sini. Maka yang menjadi titik sudutnya adalah yang A.
Nomor 13. Sudut pada gambar di samping adalah A. Lancip, B. Tumpul, C. Siku-siku, D. Garis. Nah, sudah Bapak jelaskan tadi pada soal nomor 11 ya. Sudut yang lebih dari 90 derajat. Nah, ini lebih ya, 90 derajatnya kira-kira di sini. Maka, kalau dia lebih dari 90 derajat, jawabannya adalah sudut tumpul. Kita lanjut ke soal nomor 14. Tanda yang diarsir pada sudut lancip adalah A. Banyak sudut, B. Kaki sudut, C. Titik sudut, D. Daerah sudut. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang dinamakan kaki sudut adalah bagian yang ini. Ini kaki sudut pertama, dan ini kaki sudut kedua. Titik sudut, seperti yang kita bahas sebelumnya, berada di bagian sini. Maka jawabannya adalah D. Ini adalah daerah sudutnya. Kita lanjutkan ke nomor 15. Bangun datar yang memiliki 3 sisi sama panjang adalah A. Segitiga sama sisi, B. Segitiga sama kaki, C. Segitiga siku-siku, D. Segitiga sembarang. Nah, di sini udah jelas ya, dia mempunyai 3 sisi, berarti itu adalah bangunnya segitiga. Nah, karena ketiga sisinya sama panjang, maka jawabannya sudah jelas ya, segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama kaki, hanya bagian kakinya saja yang sama panjang. Kalau segitiga siku-siku berarti memiliki satu sudut siku-siku. Kalau sembarangan udah jelas. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 16. Bangun datar yang memiliki 4 sisi adalah A, B, C, atau D. Oke, kita lihat satu persatu. Yang A di sini gambar pertama 3 sisinya, gambar kedua 4, gambar ketiganya 3. Yang B pertamanya 4, keduanya 3, ketiganya 4. Yang C gambar pertama 4, gambar kedua 3, gambar ketiga juga 3. Yang D gambar pertama ada 4 sisinya, gambar kedua ada 4 juga, gambar ketiga juga ada 4. Maka jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nomor 17. Sifat bangun datar persegi panjang adalah A. Keempat sisinya sama panjang, B. Memiliki sepasang sisi sama panjang, C. Memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang, D. Keempat sisinya tidak sama panjang. Jawabannya adalah yang C. Memiliki 2 sisi sama panjang, yaitu bagian panjang dan bagian lebarnya. Nomor 18. Nah, di sini kita lihat ada grafik ya. Ada mawar, anggrek, kamboja, dan lili. Oke, silakan diperhatikan gambarnya. Nah, jumlah rumah yang paling banyak terdapat di jalan A. Lili, B. Kamboja, C. Anggrek, D. Mawar. Yang paling banyak. Berarti udah jelas ya di sini. Yang paling tinggi grafiknya, yaitu Jalan Lili. Berapa itu jumlahnya? Ada 60. Ya, kita lihat di sini pas garisnya 60. Sedangkan Kamboja ada 50. Kemudian di anggrek ada berapa? 45 karena ada setengahnya ya. Kemudian Jalan Mawar ada 35 setengahnya juga. Nomor 19. Di sini ada berbagai macam kue tradisional. Onde-onde, klepon, dodol, serabi, dan kue lapis. Nah, kue tradisional yang disukai 50 orang adalah A. Serabi, B. Kue lapis, C. Dodol, D. Onde-onde. 50 ya, maka kita langsung saja lihat
Oke, gambarnya 50, berarti jawabannya adalah kue lapis. Nomor 20. Nah, di sini juga grafik cuma dilambangkan dengan emoticon. Mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, setiap satu emoticon itu mewakili 2 buku ya. Oke, jumlah buku sumbangan yang diterima pada hari Selasa adalah A14, B7, C20, D10. Kita lihat hari Selasa, berarti yang bagian sini. Ada jumlah emoticonnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 emoticon. Ingat ya, setiap satu emoticon itu mewakili 2 buku. Maka 7 emoticon akan mewakili 7 kali 2. Berapa hasilnya? 14 jawabannya ya. Nah, sampai di sini soal untuk pilihan ganda. Bagaimana anak-anak Bapak? Kira-kira penjelasan yang Bapak jabarkan gampang dimengerti atau susah? Kalau susah, dipelajari lagi ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 21. Luas permukaan bidang gambar di samping adalah, ayo silakan dihitung. Dan ingat, satu segitiga itu sama dengan setengah bagian dari satuan persegi panjang. Jadi kalau digabungkan 2 segitiga menjadi 1 persegi. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka luas permukaannya adalah 6 satuan persegi. Ingat ya, untuk selalu menggunakan satuannya, misalnya buah, buku, ekor, dan lain sebagainya. Supaya untuk lebih memastikan. Nomor 22. Banyak simetri lipat pada persegi panjang adalah, oke, persegi panjang ya, kita coba. Ini ada gambar persegi panjang. Kalau dilipat akan saling menutup secara utuh. Nah, ini yang pertama, kemudian yang kedua. Bagaimana kalau kita lipat secara diagonal? Ternyata tidak bisa ya. Maka jawabannya banyak simetri lipatnya adalah 2. Ya, 2 saja ya. Nomor 23. Banyak simetri putar pada bangun datar di samping. Nah, ini tandanya garis itu menyatakan panjang sisinya sama. Maka ini adalah bangunnya segitiga sama sisi. Dan banyak simetri putar pada segitiga sama sisi adalah 3. Ya, kita lihat ya, misalnya kita umpamakan ini A, B, dan C. Nah, kalau kita putar yang pertama, 1, 2, dan akhirnya kembali lagi ke A. Jadi ada 3 kali prosesnya. Oke ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 24. Banyak simetri putar pada bangun datar persegi adalah, nah, persegi ya. Kita akan coba juga bikin di sini persegi. Berarti semua sisinya sama panjang. A, B, C, D. Nah, kita putar satu putaran secara utuh. Berapa kali dia menempati bingkainya? 1, 2, 3, 4. Maka jawabannya adalah 4. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 25. Setiap sisi panjangnya 15 cm. Keliling bangun tersebut adalah, ini adalah segi 5 beraturan. Nah, ini 15, 15, 15, 15, dan 15. Kita hitung berapa kelilingnya. 15 tambah 15, 30. Tambah 15, 45. Tambah 15, 60. Tambah 15, 75.
Oke, nomor 26. Jenis sudut pada gambar di samping adalah. Nah, ini adalah sudut yang lebih kecil dari 90 derajat. Nah, lebih kecil ya. Maka ini dinamakan sudut lancip. Kita lanjut. Nomor 27. Banyak titik sudut pada segitiga. Segitiga, ini dia. Maka titik sudutnya berada di sini. Jumlahnya ada 3. Oke, kita lihat nomor 28. Memiliki 3 sisi yang sama panjang dan 3 sudut yang sama besar adalah sifat bangun datar. Nah, ini sudah jelas juga tadi di soal-soal sebelumnya. Sisinya ada 3, berarti bangunnya adalah segitiga. Kemudian, semua sisinya sama panjang dan besar sudutnya juga sama. Ini sudah jelas ya, maka ya adalah segitiga sama sisi. Nomor 29. Ini ada grafik apel, jeruk, pisang, dan semangka. Banyak siswa yang menyukai buah pisang adalah, nah ini kita lihat, ini udah ada titik-titik putusnya. Kita hubungkan ke sini. Nah, jawabannya adalah 7. 30. Berdasarkan diagram di atas, jumlah rumah semuanya adalah, oke, kita hitung bersama-sama ya. Pada data yang pertama, ini jumlahnya, ini ada di tengah ya, 35. Data yang kedua jumlahnya 45, ini di tengah juga ya. Data yang ketiga ada 50, dan data yang keempat jumlahnya ada 60. Maka kita hitung bersama-sama, 35 ditambah 45 ada 80, ditambah 50, 130, ditambah 60, jawabannya adalah 190. Nah, itu adalah soal untuk kelompok 2. Bagaimana? Banyak yang benar nggak? Kalau kurang tepat dalam menghitungnya, Bapak harap anak-anak Bapak bisa lebih teliti dalam mencari atau menghitung. Kita masuk ke kelompok terakhir, yaitu kelompok 3. Kerjakan pertanyaan di bawah ini dengan langkah-langkah yang benar. Oke, nomor 31. Berapa luas permukaan bidang di samping? Kita hitung ya bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Maka luasnya adalah 7 satuan persegi 32. Pintu rumah berbentuk persegi panjang, lebarnya 90 cm dan tingginya 230 cm. Berapa keliling pintu tersebut? Nah, kita umpamakan ini adalah keliling pintunya ya. Kemudian lebarnya ada 90, berarti di bawahnya juga sama. Karena dia memiliki 2 pasang sisi sama panjang. Pasang pertama 90, dan yang kedua adalah 230. Oke, sekarang kita hitung bersama-sama. 230 ditambah 230 adalah 460. Sedangkan 90 ditambah 90 adalah 180. Maka jika kita jumlahkan 460 dengan 180, jawabannya adalah 640 cm. Ya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 33. Tuliskan 3 jenis sudut. Nah, ini dimintanya tuliskan. Berarti kita buat saja namanya. Tapi kalau untuk penjelasan di sini, Bapak mudahkan dengan gambar ya. Nah, ini adalah siku-siku, kemudian lancip, dan tumpul. Nah, silakan anak-anak Bapak buat namanya di bawah gambarnya ya. Ini karena tempat Bapak menulisnya cuma sedikit, jadi tidak bisa.
Kita lanjut ke nomor 34. Tuliskan dua sifat persegi. Nah, persegi ini sifatnya hampir sama dengan segitiga sama sisi. Hanya saja jumlah sisinya yang berbeda. Berarti bisa kita salin yang ada pada nomor 28. 4 sisi sama panjang. Kemudian 4 sudut sama besar. Oke, Pak pakai simbol ini aja ya. Mudah-mudahan anak-anak Bapak mengerti. Kita masuk ke soal yang terakhir. Nomor 35. Nah, di sini sudah disajikan tabel mengenai data hobi dan banyak siswa. Ada hobinya menyanyi, melukis, puisi, dan olahraga. Nah, silakan anak-anak Bapak buat diagramnya, diagram batang ya. Jadi, kalau kita jawab di sini, nah, cara buat diagramnya sudah pada tahu kan? Kita buat dulu garis seperti ini. Kemudian anak-anak Bapak letakkan banyaknya pada bagian vertikal ini. Nah, angkanya boleh anak-anak Bapak menggunakan loncat 2 atau tidak menggunakan loncat pun juga tidak apa-apa. Misalnya kalau loncat 2 dari 2, 4, 6, 8 sampai 12 nanti. Kalau tidak ada loncat berarti dari 1 sampai 12. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan menuliskan nama hobinya di bagian yang mendatar seperti ini. Misalnya nyanyi, melukis, puisi, dan olahraga. Nah, selanjutnya anak-anak Bapak gunakan penggaris untuk menarik angka ini ke hobinya. Misalnya nyanyi, ada 10, kita tarik dari angka 10. Oke, kemudian misalnya melukis 7. Kemudian puisi ada 4. Dan olahraga ada 12. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini mengenai matematika. Sampai bertemu lagi pada pembahasan berikutnya. Dadah.